Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik, minggu lalu kita sudah perkenalan diri dan ibu dan anak-anak juga sudah perkenalan. Dan minggu lalu juga ibu sudah bilang atau masih tahu kalian bahwasannya minggu yang akan datang kita akan membahas tentang karakteristik klasifikasi makhluk hidup. Baik, PT ini disusun oleh ibu sendiri, Ibu Khalifah Sugiyanti dengan NPM 2184205025. Nah, apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup itu? Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan kita mempelajari ini untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kemudian ada karakteristik makhluk hidup terbagi menjadi 8. Yang pertama itu memiliki kemampuan untuk bergerak, yang kedua tumbuh dan berkembang, yang ketiga memiliki kemampuan untuk bereproduksi, yang keempat menanggapi rangsangan dari lingkungan, yang kelima mengambil dan menggunakan energi, yang keenam memiliki kemampuan bernafas, yang ketujuh menghasilkan limbah atau yang sering disebut dengan ekskresi, yang terakhir itu ada tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Baik, yang pertama itu ada makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Jadi, kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya gerakan hewan dapat dengan mudah kalian amati. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Salah satu gerakan tumbuhan yang mudah diamati adalah gerakan menutup daun putri malu saat disentuh seperti pada gambar. Yang gambar A itu sebelum disentuh dan gambar B itu sudah sesudah disentuh. Jadi, tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuh atau menanggapi cahaya. Ciri kehidupan lainnya itu seperti menanggapi rangsangan dan makan atau mengumpulkan energi akan mengandalkan gerakannya. Kemudian yang kedua itu ada makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup juga dapat tumbuh lebih cepat. Nah, di sini Ibu ambil itu contohnya pertumbuhan pada tanaman jagung. Jadi, pada saat kalian menanam sebuah biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah di gambar kedua ini. Kemudian setiap hari, tinggi dari kecambah akan bertambah sampai dengan terbentuk daun dan tumbuhlah menjadi tumbuhan yang lebih besar. Seperti pada gambar ini ya. Kemudian ada yang ketiga itu, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual ini melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sedangkan reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Ini Ibu ambil contoh itu anak ayam yang sudah menetas. Jadi, anak ayam ini bereproduksi secara seksual dengan bertelur. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi rendah, cenderung sulit ditemukan di alam liar, dan umumnya tergolong ke dalam makhluk hidup terancam punah. Contoh yang terancam punah itu seperti gajah. Kemudian yang keempat itu ada makhluk hidup menanggapi rangsangan. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Jika kalian tanpa sengaja memegang air panas, dengan cepat tangan kalian ditarik, kemudian kalian berteriak. Stimulus dalam kasus ini adalah suhu panas dan respon adalah menarik tangan dan berteriak. Yang ini Ibu ambil contoh itu ada matahari. Jadi bunga matahari ini akan mengikuti arah datangnya cahaya matahari, merupakan contoh tumbuhan dan menanggapi rangsangan stimulus dalam kasus stimulus. Jadi bunga matahari ini mengikuti arah angin. Kemudian ada yang kelima yaitu makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi.
Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk tumbuh, untuk bergerak dan berkembang, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ini terjadi ketika klorofil atau kloroplast di daun menerima sinar matahari dan kemudian cahaya digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan oleh tanaman yang dihasilkan langsung oleh tanaman atau dapat disimpan di organ tanaman lain seperti buah-buahan. Kemudian ada makhluk hidup dapat bernafas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernafas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Jadi ini ada gambar itu contohnya itu jadi tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida seperti yang terlihat pada gambar. Jadi kalau tumbuhan itu memerlukan oksigen dan sedangkan hewan itu karbon dioksida. Nah, kemudian ada yang ketujuh itu makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh kita atau makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Jadi pengeluaran karbon dioksida melalui pernafasan. Jadi ini kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dari tubuh dengan cara berkeringat dan mengeluarkan urin. Adapun tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi sel. Baik, yang terakhir itu ada makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel makhluk hidup yang ada tersusun dari satu sel atau uniseluler seperti paramecium, amoeba, dan aegulena. Ini contoh gambar amoeba, paramecium, dan aegulena. Nah, sekian dari saya. Mungkin inilah materi yang Ibu sampaikan. Dan jika kepada anak-anak yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dan jika tidak ada, nanti akan Ibu berikan soal yaitu berbentuk dengan teka-teki silang. Nah, ini contohnya nanti Ibu akan membagi LKPD kepada siswa-siswi, satu siswa satu kertas. Jadi nanti itu individu ya, tidak berkelompok ataupun diskusi. Jadi mengerjakan sendiri-sendiri. Baik, itulah mungkin presentasi dari Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.